Jemaat yang terkasih dalam Tuhan, sebelum kita membaca dan merenungkan firman Tuhan, mari kita berdoa. Tuhan Allah Bapa kami yang bertahta di dalam kerajaan sorga, puji dan syukur kami haturkan ke dalam hadirat-Mu Tuhan, atas berkat yang Engkau berikan kepada kami, baik berkat-berkat yang selalu menemani kami, kesehatan, kekuatan, hikmat dan kebijaksanaan, maupun berkat-berkat yang Tuhan telah siapkan bagi kami di kehidupan kami hari lepas hari. Kami akan membaca dan merenungkan firman Tuhan. Tolonglah kami supaya kami mampu membaca dan merenungkan firman Tuhan dengan baik, dan tentunya firman Tuhan yang kami akan baca dan renungkan serta kami dengar mampu meresapi di dalam hati kami, sehingga kami mampu menjadi pengikut Kristus yang baik. Terima kasih banyak Tuhan, di dalam pengasihan-Mu kami memohon. Amin. Jemaat yang terkasih dalam Tuhan, mari kita membuka Alkitab kita dari Amsal 19 ayat 20 hingga ayat 21. Beginilah bunyi firman Tuhan. Dengarkanlah nasihat dan terimalah didikan, supaya engkau menjadi bijak di masa depan. Banyaklah rancangan di hati manusia, tetapi keputusan Tuhanlah yang terlaksana. Demikianlah pembacaan Alkitab. Berbahagialah setiap orang yang tidak hanya mendengarkan, tetapi melakukannya di dalam kehidupan sehari-hari. Terpujilah nama Tuhan, kini dan selama-lamanya. Selamat pagi jemaat yang terkasih dalam Tuhan. Kiranya damai sejahtera, kesehatan, kekuatan, dan daya juang dari Tuhan selalu menemani kita semua. Ada sebuah kata-kata yang saya selalu ingat di dalam kehidupan saya, dan saya selalu pegang dan membangunkan saya ketika saya terjatuh. Kata-kata tersebut berbunyi demikian. Teruslah berjuang sampai batas engkau bisa. Cobalah segala cara yang engkau mampu lakukan. Dan jika memang dirimu tidak berhasil juga, setidaknya kamu sudah pernah berusaha berjuang di jalan tersebut. Meskipun kamu tidak bisa keluar sebagai pemenang. Mungkin bagi orang yang pernah mengalami pergumulan berat, maka pasti mengerti makna dari kata-kata tersebut. Karena kata-kata tersebut menekankan pada daya juang di dalam kehidupan. Namun, setiap orang pada umumnya selalu menginginkan bahwa dirinya mampu untuk menaklukkan dunia. Maksudnya adalah kehidupan dirinya bisa dikendalikan oleh diri sendiri sepenuhnya dan sesuai dengan rencana yang telah disusunnya. Namun, ketika kehidupan tersebut ternyata tidak berjalan mulus, ketika rencana yang sudah dirancangkan ternyata tidak berjalan dengan baik, maka pasti akan timbul pertanyaan di dalam diri. Apakah aku salah memilih jalan ini? Apakah kata hatiku telah menyerukan kekeliruan di dalam hidupku? Namun, yang harus diketahui adalah ada dua hal yang menyebabkan manusia pada umumnya harus merasakan kegagalan tersebut. Yang pertama adalah rencana tersebut terlalu mencari kesempurnaan dalam hidup. Yang kedua adalah rencana tersebut tidak sesuai dengan kehendak Tuhan. Jemaat yang terkasih dalam Tuhan, jika yang salah terletak pada rencananya, maka ada hal-hal yang harus diperbaiki dari rencana tersebut. Contoh, ketika seorang menyusun rancang bangun sebuah gedung, mungkin ada hal-hal yang kurang diperhatikan seperti penggunaan material dalam menyusun gedung tersebut, lalu kekuatan para pekerja yang membangun gedung tersebut, lalu keadaan cuaca, serta hal-hal lainnya. Sehingga diperlukan fleksibilitas atau rencana cadangan agar tujuan yang ingin dicapai, yaitu membangun gedung tersebut, dapat terlaksana dengan baik. Seandainya hidup kita tidak sesuai dengan rencana kita, mari melihat kembali ke jalan-jalan yang telah dipilih. Apakah sudah benar-benar kita memperhitungkan dampak yang akan terjadi ketika memilih jalan tersebut?
dampak tersebut tidak hanya kepada orang lain. Dampak tersebut juga harus kita perhitungkan kepada diri kita sendiri. Sebab seringkali ketika manusia merancangkan kebaikan untuk dirinya sendiri, dia melupakan bahwa dirinya pun mempunyai batas untuk memilih suatu kebaikan pada dirinya. Karena yang terlihat baik, belum tentu seutuhnya baik adanya. Hal ini sama seperti ketika kita meminum obat. Ketika kita meminum obat, pada umumnya obat tersebut mempunyai efek samping. Entah itu mengantuk, entah itu mual, pusing, dan hal-hal lainnya. Efek samping itu yang seringkali kurang diperhatikan dalam kehidupan manusia. Sehingga akhirnya manusia tidak bisa menerima suatu hal yang tidak sesuai dengan rencananya. Jemaat yang terkasih dalam Tuhan, jika memang rencana kita sempurna dan benar-benar telah memperhitungkan efek samping di dalam kehidupan, maka alasan tersebut yang mungkin akan menjelaskan mengapa ada kekurangan, ada ketidakmulusan rencana di dalam kehidupan kita. Hal selanjutnya adalah karena Tuhan kurang berkenan terhadap rencana tersebut. Biasanya ketika manusia memulai suatu rancangan di dalam kehidupan, memang meminta petunjuk kepada Tuhan. Tapi ada juga orang-orang yang tidak melibatkan Tuhan dalam rancangan tersebut. Sehingga akhirnya pun Tuhan tidak memberikan kelancaran pada rancangan tersebut. Lalu seandainya ketika sesudah meminta penyertaan Tuhan dalam rencana tersebut, memohon pengasihan Tuhan, berdoa kepada Tuhan, dan ternyata Tuhan mengizinkan ketidakmulusan rencana tersebut terjadi, biasanya hal yang paling manusiawi yang dilakukan oleh manusia adalah marah kepada Tuhan. Padahal mungkin saja Tuhan mempunyai alasan lain terkait hal tersebut. Mungkin Tuhan ingin melihat daya juang umatnya dalam hidup. Karena kegagalan yang menerpa, alangkah baiknya dilihat sebagai suatu cara Tuhan untuk mengajak umatnya kembali mengucap syukur kepadanya. Karena baik buruknya di dalam kehidupan ini, senang susahnya dalam kehidupan ini, kita harus mengucap syukur. Karena kita adalah pengikut-pengikut Kristus di tengah-tengah kehidupan. Jemaat yang terkasih dalam Tuhan, bisa bayangkan ketika orang-orang Kristen hidup dalam penindasan di bawah pemerintahan Romawi. Ketika kematian bisa saja menghampiri setiap saat. Tapi orang Kristen yang hidup pada zaman itu tetap memiliki daya juang untuk bertahan dalam penindasan tersebut. Oleh karena itu, ketika kita bertanya di dalam kehidupan, akankah ku mampu melewati pergumulan dalam kehidupanku? Akankah ku mampu hidup tanpa dirinya yang kucintai? Akankah ku mampu untuk mencapai masa depan yang sukses? Maka kita harus berusaha semaksimal mungkin dan selalu siap hal yang tidak terduga terjadi dalam kehidupan ini. Sehingga kita mampu menghadapi itu semua dengan baik. Termasuk, jangan lupa memohon belas kasihan Tuhan di dalam kehidupan kita. Jangan lupa berdoa kepada Tuhan dalam perencanaan tersebut. Jika memang Tuhan belum mengizinkan rencana yang kita inginkan terwujud, maka janganlah kita berpikir bahwa Tuhan telah meninggalkan diri kita. Tapi mari kita berpikir bahwa rancangan yang baik di dalam kehidupan. Bahwa Tuhan mempunyai suatu hal yang baik yang telah digariskan oleh dirinya untuk umatnya. Tetaplah berpengharapan dan beriman
seperti jemaat mula-mula yang selalu bertahan di tengah-tengah penindasan, yang selalu hidupnya tidak tahu apakah hari esok masih dia bisa membuka mata atau tidak. Jemaat yang terkasih dalam Tuhan, kiranya kasih dan penyertaan Tuhan selalu menemani kita semua dalam mengarungi samudera kehidupan yang bergelora di tengah-tengah dunia ini. Amin. Jemaat yang terkasih dalam Tuhan, mari menyatukan hati dan pikiran kita untuk bersama-sama berdoa syafaat. Kita berdoa. Tuhan Allah Bapa kami yang bertahta di dalam kerajaan surga, terima kasih banyak Tuhan atas berkat-Mu yang ada dalam kehidupan kami. Kiranya melalui firman Tuhan yang telah kami dengarkan, kami mampu menjadi pengikut Kristus yang sejati Tuhan di dalam kehidupan kami. Kami ingin berdoa Tuhan untuk jemaat-Mu Tuhan Immanuel W.R. Supratman. Kiranya Tuhan memberkati para presbiter kami Tuhan, Pendeta Yance Tonapa bersama dengan keluarga, Pendeta Yusuf Mase bersama keluarga, Pendeta David Dewu bersama dengan keluarga. Kiranya Tuhan kasih Tuhan selalu menyertai mereka, memberkati pelayanan mereka, dan memberkati setiap langkah kehidupan mereka. Tuhan juga memberkati para penatua dan diaken beserta dengan keluarga mereka. Kiranya Tuhan kasih Tuhan selalu merangkul mereka untuk menolong mereka melewati hari lepas hari dengan baik. Tuhan juga memberkati para pegawai gereja, koster, penjaga malam, unit-unit misioner, pemain musik, tim multimedia, hingga pribadi lepas pribadi Tuhan. Kiranya Tuhan kasih Tuhan selalu memberkati mereka semua dan memberkati kehidupan mereka beserta dengan keluarga mereka. Tuhan juga memberkati bangsa negara kami Tuhan, memberkati pemerintah kami baik yang di pusat maupun di daerah. Kiranya hikmat surgawi Tuhan selalu Engkau curahkan kepada mereka, kesehatan dan kekuatan Engkau juga memberikan kepada mereka sehingga mereka mampu membuat kebijaksanaan sesuai dengan cinta kasih Tuhan yang mereka rasakan di dalam kehidupan mereka. Tuhan juga memberkati para petugas medis Tuhan beserta penolong-penolong mereka yang berada di garda terdepan untuk menanggulangi COVID-19 ini. Kiranya Tuhan kasih Tuhan selalu beserta dengan mereka, memberi sana kekuatan, hati sukacita, dan penghiburan kepada mereka Tuhan, juga dengan keluarga mereka, sehingga para petugas medis beserta penolong-penolong mereka selalu berusaha yang terbaik untuk menolong para pasien yang terjangkit COVID-19. Begitu pula juga dengan kami Tuhan. Ajarkanlah kami sebagai pengikut Kristus yang ada di tengah-tengah dunia ini Tuhan, supaya kami juga patuh dengan arahan-arahan pemerintah kami dan arahan petugas medis, sehingga kami mampu menjaga kesehatan kami dengan baik dan kami pun terbebas dari COVID-19 ini Tuhan. Kami mendengar telah ada vaksin yang telah masuk Tuhan, yang akan diuji coba di Indonesia. Kiranya vaksin tersebut Tuhan mampu menolong setiap orang yang membutuhkannya, sehingga uji coba dengan vaksin tersebut berjalan dengan baik dan vaksin tersebut bisa diproduksi dengan massal sehingga virus corona berlalu di dalam kehidupan kami. Tuhan yang pengasih dan penyayang, kami juga berdoa untuk kekasih-kekasih hati kami Tuhan, jemaat-Mu yang dalam kondisi lemah tubuh Tuhan. Kiranya Tuhan kasih Tuhan menjamah bagian tubuh mereka yang sakit, menyembuhkan dan tentunya membuat mereka pulih seperti sedia kala. Dan kami juga ingin berdoa Tuhan untuk jemaat-jemaat-Mu Tuhan yang berulang tahun selama 1 minggu ini Tuhan, baik ulang tahun pribadi lepas pribadi maupun ulang tahun pernikahan Tuhan. Kiranya Tuhan kasih Tuhan selalu memberkati kehidupan mereka dan merangkul mereka untuk tetap menjalani kehidupan hari lepas hari dengan baik. Tuhan juga memberkati setiap orang yang membutuhkan pertolongan Tuhan pada hari ini Tuhan, baik karena pergumulan-pergumulan yang selalu menjerit di dalam kehidupan, maupun karena pergumulan karena sakit, penyakit, dan stres Tuhan. Kiranya Tuhan kasih Tuhan selalu memberi kelegaan kepada mereka yang membutuhkan. Oleh karena itu, ya Tuhan, di dalam pengasihan-Mu kami memohon,
Peliharalah kami sesuai dengan kasih Kristus yang abadi, sebab hanya di dalam nama Yesus Kristus Juru Selamat kami yang hidup, kami berdoa demikian. Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Berikanlah kepada kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang punya kerajaan, dan kuasa, dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin.